وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama memaksimalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini pembahasan kita masih dalam pembahasan atau lanjutan dari pembahasan pekan yang lalu terkait dengan sholat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dengan penjelasan hukum sholat berjamaah. Begitu pula beberapa masalah yang terkait dengan sholat jamaah ini. Sholat jamaah para jamaah sekalian dalam kitab ini dikatakan hukmuha, hukumnya sholatul jamaati wajibatun fis shalawatil khams. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib pada sholat yang 5 waktu. Jadi para ulama kita atau sebagian para ulama kita mengatakan bahwa yang kuat, pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu berjamaah itu hukumnya wajib. Dari mana dasar pendapat ini? Di sini disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban sholat berjamaah. Wa qad dalla ala wujubiha al-kitab was sunnah. Kewajiban sholat berjamaah itu telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Faminal kitabi, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kewajiban salat berjamaah, qauluhu ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila wa idza kunta fihim, apabila engkau bersama dengan mereka,
di dalam rombongan itu. Fa'aqamta lahumus shalah, dan engkau ingin atau hendak melaksanakan ibadah salat, ya, mendirikan salat bersama dengan mereka. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah sebagian dari mereka itu mengikutimu, ya, melaksanakan ibadah salat itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini ya dalam surah An-Nisa ayat 102 terkait dengan pelaksanaan salatul khauf, ya, salat dalam kondisi genting seperti dalam kondisi peperangan. Ya, dalam kondisi peperangan. Maka dalam kondisi peperangan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, wa idza kunta fihim, kalau engkau bersama dengan mereka, ya, dan engkau ingin melaksanakan salat, maka Allah perintahkan hendaklah taifah, ya, sebagian dari pasukan perang itu, taifah itu melaksanakan sholat itu bersamamu. Jadi perintah dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau engkau ingin sholat berjamaah dalam kondisi peperangan seperti ini, maka hendaklah engkau sholat bersama dengan sekelompok pasukan yang ada. Maka dalam kitab ini dikatakan wal amru lil wujub, dan perintah wal takum. Di ayat ini ada perintah wal takum, dan hendaklah ikut bersama, berdiri melaksanakan sholat. Itu kan perintah. Ya, wal amru lil wujub, dan hukum asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Wa idza kana dzalika ma'al khaufi fa ma'al amni aula. Kalau perintah berjamaah itu, ya, perintah berjamaah, salat berjamaah itu diperintahkan oleh Allah dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi genting, dalam kondisi peperangan, maka ma'al amni aula, maka dalam kondisi yang aman, tidak ada masalah, itu menjadi lebih ditekankan. Jadi ayat ini yang dijadikan oleh para ulama dasar kewajiban pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi kalau dalam peperangan saja, ya, sholatul khauf insya Allah akan kita jelaskan pada saatnya nanti. Ya. Pada saat sholatul khauf ini ada beberapa tingkatan sholatul khauf. Tapi ketika belum terjadi pertemuan antara dua pasukan, ya, maka hukum asalnya sesuai dengan ayat ini. Allah perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat wajib itu secara berjamaah. Maka kata para ulama kita, kalau dalam kondisi perang, kondisi genting, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tetap menjaga sholat berjamaah, maka dalam kondisi aman itu lebih sangat ditekankan. Ya. Nah, itu dalil yang pertama. Wa minas sunnah, dalil yang lainnya dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat, athqal. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat al-fajr, salat subuh.
Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu betapa besar pahala yang disiapkan oleh Allah pada kedua salat ini, ya, la atauhuma walau habwa, maka niscaya mereka akan mendatangi salat ini walaupun dalam keadaan merangkak. Mendatangi salat ini maksudnya melaksanakannya secara berjamaah, ya. La atauhuma walau habwa. Walaqad hamamtu an amura bis salah. Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan salat itu dilaksanakan. Ya, Rasulullah katakan, walaqad hamamtu an amura bis salah fatuqam. Kemudian salat itu diiqamah. Artinya salat akan segera dilaksanakan. Summa amura rajulan yusalli bin nas. Kemudian pada saat itu saya akan perintahkan seseorang menjadi imam, ya, salat bersama dengan jamaah. Summa amura rajulan yusalli bin nas. Jadi saya akan perintahkan salah seorang menggantikan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikanku untuk salat, memimpin salat bersama dengan jamaah yang lainnya. Summa antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab. Kemudian aku akan pergi bersama dengan beberapa orang dan mereka, ya, bersama dengan mereka beberapa ikat kayu bakar. Ma'ahum huzamun min hatab. Ya, jadi kata Rasulullah, saya akan perintahkan salah seorang menggantikan saya untuk memimpin sholat jamaah itu. Kemudian saya akan keluar bersama dengan beberapa orang dan bersama mereka itu ada ikatan-ikatan, beberapa ikat kayu bakar, ya, ila qaumin. Kemudian saya akan menuju kepada kaum la yashhaduna shalah, orang-orang yang tidak ikut melaksanakan sholat bersama-sama. Fa uharriku alaihim buyutahum binnar. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api ini. Jadi para jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fadallal hadis ala wujubi salatil jamaah. Hadis ini menunjukkan tentang kewajiban salat jamaah. Wa dzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama, ya, awalan wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Rasulullah mensifatkan orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah itu dengan apa? Dengan sifat atqalus salati alal munafiqin. Rasulullah menyifatkan orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah itu dengan sifat sifat kemunafikan. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah itu dengan sifat kemunafikan. Wal mutakhallif anis sunnah la yu'addu munafiqan. Padalla ala annahum takhallafu an wajib. Padahal kalau seandainya salat berjamaah itu hukumnya sunnah, seandainya salat berjamaah itu hukumnya sunnah, maka tentunya orang yang meninggalkan salat berjamaah itu tentunya tidak akan disifatkan sebagai seorang munafik kalau sekiranya sunnah. Ya, kan Rasulullah katakan askalus salati alal munafiqin, salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Rasulullah menetapkan sifat kemunafikan bagi orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah, khususnya salat Isya dan salat subuh. Rasulullah sifatkan mereka sebagai orang munafik. Kalau seandainya salat berjamaah itu hukumnya sunnah, maka tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan mereka dengan sifat kemunafikan. Maka apa yang mereka tinggalkan, ya, apa yang mereka tinggalkan, apa yang mereka
lalaikan dalam hal ini adalah perkara yang wajib, sehingga Rasulullah mensifatkan mereka dengan sifat kemunafikan. Ini satu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sanian, ini sisi pendalilan. Ya, inilah pentingnya kita memahami nas, kemudian apa sisi pendalilannya, sehingga para ulama kita menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum dari sebuah dalil. Ya, ini kan tadi sudah satu kesimpulan hukumnya. Kemudian yang kedua, dalam kitab ini dikatakan annahu hamma bi uqubatihim ala takhallufi anha. Wal uqubatu innama takunu ala tarki wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertekad untuk menghukum orang-orang yang tidak pergi melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Tadi kita sudah jelaskan. Ya, walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam summa amura rajulan yusalli bin nas. Ya, summa antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-shalah fa uharriqu alaihim buyutahum. Rasulullah telah bertekad untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak ikut melaksanakan sholat berjamaah. Wal uqubatu innama takunu ala tarki wajib. Dan hukuman itu pantasnya, cocoknya ditetapkan kepada orang yang meninggalkan perkara yang wajib. Kalau seandainya sunnah, ya, sekiranya sunnah, maka tidak mungkin Rasulullah ya memberikan hukuman yang sangat keras kepada orang yang meninggalkan perbuatan sunnah. Ya. Umpamanya kita tidak sholat sunnah ba'diyah, kita tidak sholat sunnah. Ya. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat ba'diyah subuh, ba'diyah isya, maghrib umpamanya, dikenakan hukuman khusus? Tidak, karena sholat ba'diyah itu setinggi-tingginya dia itu masuk dalam kategori sunnah. Nah, sementara dalam hadis ini Rasulullah bertekad untuk membakar, menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah dengan cara apa? Membakar rumah-rumah mereka. Maka hukuman itu tentunya, ya, cocoknya hukuman itu ditetapkan atau diterapkan kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Maka dari sini para ulama kita mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib, karena Rasulullah mengancam, ya, mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah jadi membakar rumah-rumah mereka. Jadi membakar atau tidak jadi? Tidak. Apa penyebabnya? Dalam penjelasan para ulama, wa innama mana'ahu min tanfidhil uqubah annahu la yu'aqibu bin nar illa Allah azza wa jalla. Yang menghalangi Rasulullah untuk menerapkan sanksi ini karena di dalam agama kita tidak boleh kita menghukum dengan menggunakan api kecuali hukuman itu dari Allah, ya. Tidak boleh kita menerapkan hukuman, ya, dengan membakar, ya, karena yang membakar itu atau yang hukuman yang ditetapkan dengan membakar dengan api itu hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu penjelasan para ulama, ya. Jadi ya, ini biasanya kita jengkel, ya, sama beberapa serangga, katakanlah semut umpamanya. Sama semut banyak di rumah kita. Saking jengkelnya kita bakar, kasih api di situ, itu tidak boleh. Ya, membunuh dengan menggunakan api. Nah, maka itu yang menjadikan Rasulullah tidak jadi untuk melakukan atau menerapkan hukuman itu. Tapi hukuman dan ancaman dari Rasulullah sangat tegas. Itu penjelasan yang pertama. Wakila dikatakan juga sebabnya Rasulullah tidak jadi membakar rumah-rumah mereka bukan karena Rasulullah tidak mencela orang-orang yang
tidak hadir melaksanakan sholat berjamaah, tetapi ada penyebab yang lain yang menghalangi Rasulullah, ya, sehingga beliau tidak jadi membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah. Apa? Di sini dikatakan mana'ahu min dzalik man fil buyuti minan nisa'i wad dzurriyyah alladzina la tajibu alaihim sholatul jamaah. Karena di rumah-rumah itu ada wanita-wanita, ada anak-anak yang hukum asalnya mereka tidak wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau dibakar sementara mereka itu ada di dalamnya, maka tentunya ini merupakan sebuah kerusakan, mafsadah yang sangat besar. Maka dengan sebab itu kata para ulama kita, Rasulullah tidak jadi membakar rumah orang-orang yang tidak hadir melaksanakan sholat berjamaah. Tapi hadis ini cukup memberikan penegasan betapa sholat jamaah itu menjadi sebuah kewajiban, karena Rasulullah SAW mengancam mereka dengan hukuman yang sangat keras. Wa minha, dan di antara dalil dari as-sunnah yang menegaskan tentang kewajiban sholat berjamaah, anna rajulan kafifal basar laisa lahu qa'id. Ada seorang sahabat, ya, kafif al-basar, tidak melihat, tunanetra, kafif al-basar. Laisa lahu qa'id, dan tidak ada orang yang menuntun sahabat ini untuk pergi ke masjid. Laisa lahu qa'id, ya. Maka dia mendatangi Nabi SAW suatu ketika dan meminta izin. Ista'dzanan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi baitihi. Sahabat ini datang dan meminta izin kepada Rasulullah agar diizinkan untuk sholat di rumahnya. Jadi para jamaah sekalian, kalau ada orang yang meminta izin seperti sahabat ini, berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya, kenapa dia meminta izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya? Maka para sahabat itu memahami bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, hadir di masjid. Karena kalau sesuatu yang sunnah tidak perlu mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ini dia datang kepada Rasulullah, ya, dia datang kepada Rasulullah dan meminta izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Artinya pemahaman yang dipahami oleh para sahabat, sholat berjamaah itu, hadir ke masjid itu hukumnya wajib, sehingga kalau ingin meninggalkan sholat jamaah, maka mereka itu datang dan meminta izin kepada Rasulullah untuk diberikan keringanan untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang buta ini, yang tidak mempunyai orang yang menuntunnya ke masjid, Rasulullah berkata, atas ma'un nida, apakah engkau mendengarkan azan? Atas ma'un nida, apakah engkau mendengarkan azan? Qala na'am. Qala na'am. Sahabat ini mengatakan, iya, saya mendengarkan azan. Ya. Maka berkata Rasulullah SAW, ajib la ajidu laka rukhsah. Jawablah azan itu, datangilah masjid, saya tidak mendapatkan, ya, saya tidak bisa memberikan keringanan rukhsah kepada. Ya. Jelas ya? Jadi yang pertama, sahabat ini bagaimana keadaannya? Buta. Kondisi yang kedua, tidak ada yang menuntun. Kemudian dia sudah datang kepada Rasulullah meminta dispensasi, izin untuk sholat di rumahnya. Ya. Tapi ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, atas ma'un nida, apakah engkau mendengarkan azan? Dia menjawab, na'am, saya mendengarkan azan. Maka kata Rasulullah, ajib la ajidu laka rukhsah.
jawablah azan itu dan wajib engkau mendatangi masjid yang tempat di mana azan itu dikumandangkan, dan aku tidak mendapatkan untukmu keringanan untuk meninggalkan sholat Jadi kita ini yang melihat punya بسم الله الرحمن الرحيم syarat sah. Maksudnya kalau tidak begitu maka supaya nanti tidak ada yang berhujjah, saya tidak dengar azan. Apa kriterianya? Apakah seperti sekarang? Alhamdulillah sekarang ada apa? Kalau kita di kota ini tidak ada uzur. Nah, ya, karena masjid sudah banyak di mana-mana. Dan rata-rata kita mendengarkan apa? Azan. Nah, para ulama kita menjelaskan yang dimaksud mendengarkan azan itu kalau azan itu dikumandangkan di satu tempat yang tinggi, ya tanpa alat mikrofon seperti sekarang. Nah, kemudian kita dengarkan suara muazzin itu. Maka hukum asalnya siapa yang mendengarkan suara muazzin itu yang mengumandangkan azan dari tempat yang tinggi, hukum asalnya dia wajib untuk mendatangi sholat berjamaah. Itu ininya, batasannya. Ya. Ya. Kemudian wali qauli Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan kami telah menyaksikan di zaman kami, maksudnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seseorang yang meninggalkan salat berjamaah wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali pasti orang itu adalah seorang yang munafik, yang tanda-tanda kemunafikannya sangat jelas. Jadi para sahabat itu menandai memang salah satu ciri orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, salah satu cirinya adalah tidak hadirnya mereka dalam salat berjamaah. Nah, kalau sahabat Ibnu Mas'ud hadir di tengah-tengah kita hari ini, maka sungguh banyak orang-orang yang dikategorikan sebagai munafik ma'lum an-nifaq. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi hukum asalnya sholat berjamaah itu bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, meskipun kita katakan memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi kalau dia sholat sendiri, apakah sholatnya tetap sah?
Jadi ada seorang laki-laki dia sholat sendiri. Padahal tidak ada uzur baginya untuk tidak sholat berjamaah. Nah dia sholat sendiri, tidak ada uzur baginya. Dia tidak sakit, dia tidak musafir, dia tidak. Maka apa hukum sholat berjamaah? Apa hukum sholatnya? Ketika dia sholat sendirian, padahal tidak ada uzurnya untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apa hukumnya? Sholatnya tetap sah. Kata para ulama kita, pendapat yang kuat, ya, sholatnya tetap sah dan dia berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Ya, itu bagi yang mengatakan sholat berjamaah ini hukumnya wajib. Ya. Kemudian dalam kitab ini dikatakan wahiyya wajibatun 'ala rijali dunan nisa wasibyani ghairil balighin. Sholat ini wajib kepada laki-laki dewasa dunan nisa. Ya. Tidak berlaku kewajiban ini bagi wanita. Wasibyan ghair al-balighin, begitu pula anak-anak yang belum balik. Tapi mereka sudah diajarkan untuk sholat. Adapun wanita memang hukum asalnya ya bagi mereka itu sholat di rumah mereka itu hukumnya lebih afdal. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bagi wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi haqqin nisa, bagi para wanita wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih afdal, lebih baik bagi wanita itu untuk melaksanakan sholat. Jelas ya? Jelas. Jadi yang afdal bagi wanita itu di mana? Di rumah. Ya, di rumah. Itu yang afdal bagi wanita karena lebih sesuai dengan kondisi wanita tersebut, di mana wanita seharusnya ya berada pada posisi di rumah. Ya, maka yang lebih afdal bagi wanita dan tidak memberatkan. Ya, bisa dibayangkan kalau wanita juga wajib pergi sholat berjamaah. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya wanita itu. Ya, kalau seandainya kewajiban sholat berjamaah ini juga diwajibkan kepada mereka, maka alhamdulillah syariat kita ini adalah syariat yang manusiawi, yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Maka wanita itu diberikan batasan, dan salah satu batasannya bahwa dalam pelaksanaan sholat mereka di rumah, ya di rumah itu lebih afdal dari pelaksanaan sholat wajib mereka di masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Wala mani'a min hudurin nisa al-jama'ah fil masjid ma'at tasattur was-siyana wa amnil fitnah bi'idni zauj. Ya. Tapi tidak ada halangan, tidak ada larangan bagi wanita yang ingin hadir sholat berjamaah. Ya, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian menghalangi para wanita-wanita itu untuk datang ke masjid, meskipun rumah mereka itu lebih afdal buat mereka. Tapi hukum asalnya kita ini suami, ya, waliul amr, orang yang diberikan kekuasaan, ya, itu tidak boleh melarang seorang wanita untuk datang ke masjid. Istri kita tidak boleh kita larang, selama dengan syarat dia tetap menutup ya auratnya, menjaga dirinya dan aman dari fitnah, ya, aman dari fitnah, ya. Dan tentunya kalau dia sudah bersuami harus dengan izin suaminya. Umpamanya suaminya musafir, berada di tempat di luar ya, daerah. Ketika dia ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tentunya harus dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Nah, itu hukum asalnya bagi wanita. Maka hukum asalnya mereka itu tidak mengapa sholat berjamaah di masjid, tetapi bagi mereka lebih afdal pelaksanaan sholat wajib itu dilaksanakan di rumah. Ya. Wa tajibul jama'atu fil masjid ala man talzamuhu ala sahih. Dan wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi orang yang diwajibkan bagi mereka untuk hadir sholat berjamaah menurut pendapat yang kuat. Seperti yang saya katakan tadi, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para
ulama. Ya. Nah, kemudian dalam kitab ini dijelaskan masalah yang kedua. Idza dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad shalla. Hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jama'a as-shalah allati qad shallaha awwala? Jadi persoalannya, ya, persoalan yang kedua yang disebutkan dalam kitab ini, apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid sementara dia sudah melaksanakan sholat, ya, dia sudah melaksanakan sholat. Hal yajibu alaihi an yusalli ma'al jama'ati shalah allati qad shallaha awwala? Ya, dia masuk ke masjid sementara dia sudah sholat. Ketika dia datang ke masjid itu, dia mendapati di masjid itu sedang dilaksanakan sholat berjamaah. Apakah dia wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah meskipun sholat tersebut sudah dia lakukan di tempat yang lain atau tidak? Paham ya? Jadi umpamanya kasusnya seperti ini, ada orang yang sudah sholat maghrib di tempat lain. Kemudian dia datang ke masjid ini. Sementara di sini masih orang melaksanakan sholat maghrib. Apakah dia masuk ke masjid, duduk di belakang menonton, atau justru diperintahkan untuk ikut sholat berjamaah? Padahal dia sudah sholat maghrib. Sholatnya dia sudah lakukan di tempat yang lain. Nah, di sini dalam kitab ini dikatakan la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Hukum asalnya dia tidak wajib melaksanakannya untuk mengulangi sholatnya itu bersama dengan jamaah. Wa innama yusannu lahu dzalik. Tapi itu sangat ditekankan. Ya. Sangat ditekankan. Wal ula fardun wa tsaniya nafilah. Apa yang dia lakukan, sholat pertama yang dia lakukan itu adalah sholat fardu, dan yang kedua ketika dia mendapati jamaah di masjid itu dia lakukan sholat yang sama, maka dia menjadi apa? Menjadi sunnah baginya. Dalilnya apa? Hadis Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna as-salata an waqtiha au yumituna as-salata an waqtiha." Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang kondisi akhir zaman di mana dalam kondisi-kondisi yang seperti itu atau di zaman-zaman fitnah itu para umara, para pemimpin, ya, itu sengaja menunda-nunda waktu sholat, bahkan ya mereka sengaja akhirkan waktu sholat, yumituna, mematikan waktu-waktu sholat dari waktunya, bahkan keluar dari waktunya, sengaja mereka tunda-tunda. Nah, alhamdulillah kita belum mendapatkan kondisi yang seperti itu. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Tapi Rasulullah pernah menceritakan kepada para sahabat akan datang masa di mana engkau akan mendapatkan pemimpin-pemimpin, para penguasa yang sengaja menunda-nunda sholat, bahkan mengeluarkan sholat itu dari waktunya. Maka apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah? Kaifa anta idza kana 'alaika umara? Apa yang kalian lakukan kalau kalian mendapati penguasa-penguasa kalian itu sengaja mengakhirkan sholat mereka, ya, atau sengaja mengeluarkan sholat itu dari waktunya, ya. Qultu fama ta'muruni. Karena Rasulullah bertanya, maka sahabat ini, Abu Dzar ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu apa perintahmu? Kalau kami bertemu dengan masa yang seperti itu. Qala sallis salata liwaqtiha. Lakukan salat pada waktunya. Sallis salata liwaqtiha. Lakukan salat pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, lakukan salat pada waktu yang ditetapkan. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli. Tapi kalau setelah itu engkau mendapati mereka salat, ya, para penguasa itu yang mengakhirkan salat atau menunda-nunda waktu salat, maka salatlah bersama dengan mereka. Ini saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu betapa pentingnya kita menjaga apa? Ibadah jamaah, ibadah kolektif, ya. Jadi kata Rasulullah ada solusinya.
Bagaimana caranya kalau kita dapati penguasa yang modelnya seperti itu? Maka kita diperintahkan untuk sholat pada waktu yang telah ditetapkan. Jangan ditunda-tunda. Tapi pada saat mereka, para penguasa itu mendirikan sholat, kita mengikuti sholat yang mereka lakukan. Ya. Fa'in adraktaha ma'ahum. Kalau engkau mendapati sholat bersama mereka, fasalli fa'innaha laka nafilah. Sholat yang engkau lakukan bersama dengan mereka, itu hukumnya sholat sunnah. Jelas? Ya. Nah, jadi ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ya meskipun kita sudah melaksanakan sholat di tempat yang lain, kalau kita mendatangi satu masjid, ya, kemudian sedang melaksanakan sholat, maka ikut sholat bersama mereka. Sunnahnya seperti itu. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajulaini alladzaini i'tazala salatal jama'ati fil masjid. Suatu ketika Rasulullah mendapati dua orang sahabat itu tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Ya. Dia keduanya itu menyendiri, terpisah dari jamaah dan tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua sahabat itu, apa yang menghalangi kalian berdua untuk tidak sholat bersama dengan kami? Maka kedua sahabat itu mengatakan, kami juga telah sholat di tempat kami. Qad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di tempat kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kalian sudah sholat di tempat-tempat kalian, summa ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid, di dalamnya ada jamaah, fasalliya ma'ahum, hendaklah kalian berdua ikut sholat bersama dengan mereka, fa innaha lakuma nafilah. Sholat jamaah yang kalian lakukan bagi kalian berdua itu hukumnya sunnah, nafilah. Nah, ini tuntunannya ketika kita mendapati jamaah di masjid itu sedang dilaksanakan meskipun kita sudah melaksanakan sholat yang sama. Permasalahan yang ketiga, aqallu ma tan'aqidu bihil jamaah. Ya. Salat berjamaah itu paling sedikit berapa orang? Ya. Di sini dalam kitab ini dikatakan aqallul jama'ati ithnani bila khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa jumlah salat jamaah yang paling minimal itu dua orang. Jadi kalau sudah dua orang ya melaksanakan sholat, maka dikatakan dia sudah sholat berjamaah. Maka seluruh pahala jamaah itu akan didapati oleh orang itu, meskipun cuma berdua. Katakanlah cuma muazzin dan pak imam. Ya, maka ya apakah dapat sholat berjamaah? Ya. Aqallul jama'ati isnani bila khilaf. Ini disepakati oleh para ulama. Ya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa jumlah jamaah yang paling minimal itu adalah dua. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairis. Berdasarkan sabda Rasulullah kepada Malik ibn al-Huwairis. Idza hadaratis salatu fa'adzina thumma aqima wal ya'ummukuma akbarukuma. Malik bin Huwairis itu cuma berdua. Datang dari satu kampung dan cuma mereka berdua yang muslim. Maka ketika dia ingin meninggalkan Rasulullah SAW balik ke kampung halamannya, maka Rasulullah berwasiat kepada kedua sahabat ini. Idza hadaratis shalah fa'adzina. Apabila datang waktu sholat, maka salah seorang di antara kalian kumandangkan azan. Summa aqima, kemudian kemudian setelah itu iqamah, ya, qomat, ya. Wal ya ummukuma akbarukuma, dan hendaklah orang yang paling dewasa di antara kalian, yang lebih tua di antara kalian berdua, itulah yang berhak menjadi imam. Jadi mereka cuma berdua. Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan azan, qomat, dan kemudian itu setelah itu melaksanakan sholat berjamaah. Ini menunjukkan tentang bahwa jumlah yang paling minimal jamaah itu adalah dua orang. Masalah yang keempat,
Ini yang terakhir insya Allah sebelum kita tutup. Tudrakul jama'ah biidraki rak'atin minas salah. Kapan kita dihitung mendapati sholat berjamaah? Biasanya ada yang masbuk, ada yang terlambat. Nah, orang yang terlambat ini kapan dikatakan dia mendapatkan sholat jamaah? Ya? Apakah kalau imam sudah duduk tasyahud akhir menjelang salam, dia datang ke masjid kemudian dia ikut dapat jamaah atau tidak? Ya. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Pendapat yang kuat dalam masalah ini dikatakan tudrakul jamaah biidraki rak'atin minas salah. Paling minimal jamaah itu, salat berjamaah itu didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat. Ya. Jadi kalau kurang dari satu rakaat itu tidak mendapatkan jamaah. Waman adraka ruku' gaira syakin adraka raka'ah. Barang siapa yang mendapati ruku' bersama dengan imam, tanpa sedikit pun ada keraguan, maka dia mendapatkan rakaat. Ya, jadi di sini katakan man adraka ruku' gaira syakin adraka raka'ah watma'anna summa taba. Jadi dia mendapati imam sementara apa? Sementara sedang ruku. Dia ruku dalam keadaan tidak ragu sama sekali. Tidak ragu sama sekali mendapatkan imam ruku. Dia masih lihat imam itu ruku. Kemudian apa? Watma'anna, dan dia ruku dalam keadaan tumaknina. Kadar tumaknina yang paling sedikit berapa? Bagaimana kadar tumaknina? Minimal membaca doa yang diperintahkan minimal satu kali. Jadi kalau ruku itu apa doanya? Subhana rabbiyal azim. Minimal kita dapat itu. Watma'anna, tumaknina kita subhana rabbiyal azim. Kemudian kita ikuti imam. Maka itu mendapatkan satu rakaat. Jadi ada berapa batasannya? Pertama, dia yakin mendapatkan imam. Sebagian imam, ini juga para imam, dia sudah bangkit dari ruku, tapi dia belum bilang Allahu Akbar. Padahal dia sudah bangkit. Ini hukumnya bagaimana? Apakah yang ya? Jadi kalau ada orang yang datang, kemudian dia sebenarnya sudah lihat imamnya sudah mulai berdiri, tapi imamnya mengakhirkan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Jadi dia ruku. Dia dapat rukuknya imam enggak? Tidak dapat. Ya, tidak dapat rukuknya imam. Jadi dikatakan pertama dia tidak ragu mendapatkan rukuknya imam. Kemudian yang kedua dia menyempatkan untuk tumaknina. Berapa kadar tumaknina? Kadar satu kali menyebut subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Maka setelah itu dia mengikuti imam, maka ini kadar paling minimal kita mendapatkan rakaat dalam sholat berjamaah. Dalilnya apa? Hadis Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ji'tum ilas salah." Kalau engkau mendatangi salat, mendatangi salat berjamaah maksudnya. Wa nahnu sujudun. Sementara kami sujud. Fasjudu. Maka hendaklah kalian juga ikut sujud. Jadi sunnahnya kita ini yang masbuk datang, jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu. Apa yang dilakukan oleh imam langsung ikuti. Biasanya ada orang yang sengaja Pak, nunggu-nunggu. Nanti kalau imam sudah duduk. Padahal tidak seperti itu. Rasulullah mengatakan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Maka kata Rasulullah, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu." Kalau kalian mendatangi sholat berjamaah dan kami sementara sujud, maka ikutlah sujud. Wala ta'udduha syai'a. Tapi sujudmu itu jangan dihitung. Wala ta'udduha syai'a. Jangan engkau menghitung sujudmu itu sebagai satu rakaat. Waman adraka raka'atan faqad adraka salat. Tapi siapa yang mendapatkan ruku', maka dia mendapatkan sholat itu. Jadi kadar yang paling minimal, kita mendapatkan rukuknya bersama dengan imam pada rakaat yang terakhir. Kalau kita dapat itu, maka kita mendapatkan sholat bersama dengan
jamaah. Kalau di bawah dari itu kita dapatkan sujud, tahiyat akhir, apalagi cuma salamnya imam, ya. Maka hukum asalnya tidak mendapatkan sholat berjamaah. Tapi insya Allah mudah-mudahan dicatatkan baginya usaha untuk mendatangi sholat berjamaah selama apa? Selama tidak menjadi sebuah rutinitas. Ya. Ya. Kalau itu berarti kebiasaan, memang senang untuk apa? Terlambat, untuk masbuk. Ya. Jadi insya Allah akan mendapatkan keutamaan tentunya karena dia telah berusaha untuk sholat di masjid. Nah inilah para jamaah sekalian, insya Allah pelajaran kita yang akan datang kita akan tuntaskan uzur-uzur yang membolehkan kita meninggalkan jamaah. Kemudian apa hukumnya mengulangi sholat berjamaah di satu masjid? Apa hukumnya? Mengulangi sholat berjamaah di satu masjid, ya. Kemudian yang terakhir, kalau sudah sholat, boleh tidak kita sholat sunnah? Kalau muazzin sudah iqamah, boleh tidak kita tetap lanjut sholat sunnah? Nah, ini diantara persoalan yang insya Allah akan kita tuntaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Saya persilahkan sebelum kita tutup kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan. Silakan. Ya. Mana utama masjid sudah azan, cuma karena komunitasnya lebih dari satu orang dia buat sholat berjamaah itu dilakukan di masjid. Maksudnya? Bukan dekat. Ya. Dia Ya. 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 tadi kemudiannya kita sholat kembali, dia sudah sholat di tempat lain. Bagaimana dengan saat ketika kita sholat maghrib, kita ikut kita sudah sholat di sebelah kita sudah sholat tidak mengangkat pertama, sholat maghrib kan 3 rakaat. Apakah kita mengikuti dia dengan jumlah 3 rakaat atau menambah? Ya. Dari terakhir masalah Ya. Ya. Jadi yang pertama tadi ya sholat berjamaah. Jadi kalau kita ada kegiatan umpamanya ya, kemudian di tempat itu ada masjid, tetapi karena kegiatan kita bersambung, maka kita mengatakan kepada ini kita tidak apa berjamaah ya di tempat yang lain. Maka kata para ulama dalam kondisi-kondisi seperti itu boleh sekali-sekali ya, boleh sekali-sekali kita tidak menghadiri berjamaah, karena pada hakikatnya kita juga melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan jumlah orang yang banyak. Maka tidak ada masalah, artinya dalam kondisi-kondisi tertentu kita melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun yang afdal tentunya, yang afdal kita sholat bersama dengan kaum muslimin yang lainnya pada waktu dan di masjid yang berada di dekat tempat itu. Tapi kalaupun ya dikatakan boleh, maka boleh saja ya. Boleh saja kita melaksanakan sholat itu, yang penting kita melaksanakannya secara berjamaah. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan sholatlah dalam keadaan dalam jumlah yang genap bagi orang yang mendapatkan jamaah. Kata Rasulullah, sholat bersama dengan mereka. Jadi mau dia 3 rakaat, berapa rakaat, ya sholat bersama dengan mereka. Jadi tidak perlu ya, kalau sholat maghrib ya sholat maghrib kita dapat rakaat yang pertama, ikut sampai biar masbuk. Jadi kita ikut sunnahnya kalau kita sholat di belakang imam, kita mengikuti sholat yang sama dengan sholatnya imam. Ya, sampai orang musafir, kalau dia sholat di belakang orang yang mukim, meskipun bagi dia sunnahnya itu sholat 2 rakaat, maka kalau dia sholat di belakang orang mukim, maka dia harus menyempurnakan seperti imam
ya yang mukim itu menyempurnakan sholat. Jadi Rasulullah tidak katakan bahwa jadikan dia genap atau tidak, tapi sholat bersama dengan mereka. Ya, wallahu a'lam. Tadi siapa? Oh, di belakang tadi yang dulu nih, silakan. Laki-laki di kanan, perempuan di kiri. Kalau dari sisi hukum tidak ada masalah. Yang penting pada hakikatnya terpisah antara laki-laki dan wanita. Ya, terpisah antara laki-laki dan wanita. Meskipun sebaiknya memang laki-laki di depan, ya kalau tempat memungkinkan besar, dan wanita di belakang. Tapi tidak membatalkan sholat apabila laki-laki dan wanita sejajar. Pernah lihat di Masjidil Haram? Kadang di sini laki-laki, di sampingnya perempuan. Ya. Tapi itu khusus, kata para ulama, khusus untuk di Masjidil Haram, karena memang kiblatnya ya orang saling ini. Tapi tidak menjadikan sholat itu menjadi batal. Ya, tidak menjadikan sholat berjamaah itu batal kalau antara posisi laki-laki dan posisi wanita apa sama. Yang penting imamnya di depan. Imamnya di depan. Ya. Dan tidak boleh wanita yang mengimami laki-laki. Ya. Allah. Ya, silakan. Ke kanan dulu ya, silakan. Gimana dengan jamaah yang dari biasanya makmumnya itu mundur sedikit? Iya, posisi makmum kalau dia berdua sebenarnya sejajar. Sejajar saja, sejajar. Yang membedakan antara dia dengan imam, siapa yang di sebelah kiri maka dia imam. Itu saja, tidak perlu. Tapi kalaupun dia mundur sedikit, insya Allah tidak ada masalah dari sisi hukum. Sunnahnya adalah dilakukan sejajar antara makmum dengan imam. Ya. Ya. Kalau misalnya kita masuk imam sujud, apa kita takbir dulu kalau kita imam? Ya. Jadi kalau imam sudah rukuk, ya. Takbir. Kalau antum langsung rukuk berarti antum tidak sholat. Harus takbiratul ihram dulu. Jadi apa itu dikatakan dalam hadis? Miftahuhat takbir. Tahrimuhat takbir. Sholat itu diihramkan dengan takbir. Wa tahliluha, dan dihalalkan dengan salam. Jadi kalau kita masbuk maka kita harus mengucapkan apa? Allahu Akbar. Itu harus takbir, jangan sambilan, dan Allahu Akbar takbiratul ihram itu harus sambil berdiri, tidak boleh Allahu Akbar. Itu tidak sah. Takbiratul ihram itu harus dilakukan pada saat posisi berdiri, ya. Itu terserah, tinggal lihat mana apakah memungkinkan atau tidak. Yang penting harus takbiratul ihram. Baru setelah itu sujud Allahu Akbar. Ya. Seperti itu. Nah, ini biasa kita dapati orang karena saking buru-burunya dia mau dapat apa? Rukuknya imam, Allahu Akbar dia. Padahal harusnya dia posisi takbiratul ihram itu dalam posisi berdiri, jangan sambil rukuk. Jelas ya? Nggak. Boleh kalau masih ada kesempatan. Ya, kan ini sunnah ini sebenarnya. Yang kita ingin dapatkan rukuk. Jadi jangan gara-gara sunnah akhirnya apa? Kita tidak dapatkan yang wajibnya, yang rukunnya ini. Ya, meletakkan tangan itu hukumnya sunnah. Jadi Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Setelah itu. Wallahu a'lam. Ada lagi satu terakhir. Ya, silakan. Sudah? Oh, itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup. Katanya boleh
ada kita dengan sholat berjamaah belum waktu. Iya, bahkan itu disunnahkan oleh sebagian para ulama. Jadi kalau kita tadi kondisinya kita dapat rukuk, ternyata kita dapat sujud. Jadi tidak satu rakaat kita dapat, kurang dari satu rakaat. Dan kita tahu ada jamaah yang kedua. Ada jamaah kedua, maka sunnahnya sholat yang kita lakukan kita percepat. Kita percepat sholat 2 rakaat sunnah. Kemudian setelah itu kita batalkan niat kita ya, tapi kita ganti untuk sholat sunnah. Kemudian setelah itu kita ikuti sholat berjamaah yang kedua untuk mendapatkan fadilah keutamaan berjamaah. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih mereka. Wallahu ta'ala alam, saya kira demikian. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.